Hai, perkenalkan nama saya Valentina Vini. Saya mahasiswa dari IKIP PGRI Pontianak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih sosiolinguistik itu? Nah, mari kita bahas. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Nababan 1993. Sosiolinguistik juga merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Apa sih sosiologi dan linguistik itu? Nah, banyak batasan yang telah dibuat oleh para sosiolog dan mengenai sosiologi. Tetapi intinya bahwa sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, berlangsung, dan tetap ada. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi bahasa mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan sangat erat. Apa sih manfaat dari sosiolinguistik itu? Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Jika kita adalah seorang anak di dalam satu keluarga, tentu kita harus menggunakan bahasa atau gaya bahasa yang berbeda jika lawan bicara kita adalah ayah, ibu, kakak, atau adik. Jika kita seorang murid, tentu kita harus menggunakan ragam bahasa yang berbeda pula terhadap guru, terhadap teman sekelas, atau terhadap sesama murid yang kelasnya lebih tinggi. Sosiolinguistik ini juga akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila kita berada di dalam suatu masjid, di ruang perpustakaan, di taman, di pasar, atau juga di lapangan sepak bola. Apakah kalian tahu hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lainnya? Nah, yang pertama itu sosiologi dengan linguistik. Sosiologi linguistik merupakan ilmu yang mengkaji linguistik yang berhubungan dengan faktor sosiologi. Dengan demikian, sosiolinguistik dapat meninggalkan linguistik. Apa yang dikaji dalam linguistik? Ilmu yang mengkaji bahasa sebagai fenomena yang independen. Dijadikan dasar bagi sosiolinguistik untuk menunjukkan perbedaan penggunaan bahasa yang dikaitkan dengan faktor sosial. Yang kedua, sosiolinguistik dengan sosiologi sosiolinguistik. Memandang bahasa sebagai dasar kajian, lihat kembali hubungan antara sosiolinguistik dan linguistik, dan memandang struktur sosial sebagai faktor penentu variabel. Keduanya dipandang sebagai Gegensentiege, Endbetung, dan Gegensentiege Determination, dan hubungan antara keduanya ditentukan oleh persyaratan manusia, organisasi pikiran manusia dalam bentuk argumen lahiriah, serta tuntutan intrinsik dari sebuah bidang yang sistematis, kuat, dan efektif. Nah, dalam sosiologi, yang berupa fakta-fakta sosial ditransfer ke dalam sosiolinguistik,
sehingga muncullah keyakinan bahwa manusia berhubungan dengan strata sosial. Meskipun demikian, hubungan antara sosiolinguistik dan sosiologi sebenarnya bersifat timbal balik atau simbiosis mutualisme. Nah, apa saja sih hubungan sosiologi dan sosiolinguistik? Nah, yang pertama, kemajuan teori sosiologi seperti kelompok politik, mobilisasi massa, interferensi antar kelompok digunakan dalam sosiolinguistik. Yang kedua, metodologi dalam sosiologi seperti angket, wawancara, pengamatan terlibat digunakan juga sebagai metode dalam sosiolinguistik. Yang ketiga, istilah-istilah sosiologi seperti function, role, dan social dimension juga digunakan dalam sosiolinguistik. Yang keempat, fakta-fakta sosial dalam sosiologi ditransfer ke dalam sosiolinguistik yang meliputi transfer terhadap fungsi bahasa secara keseluruhan dan terhadap struktur bahasa itu sendiri. Dengan cara kita memperhatikan fakta-fakta sosial ini, sosiolinguistik pun memperhatikan situasi berbeda, siapa yang berbicara, di mana, dan sebagainya. Karena bagaimanapun, sosiolinguistik muncul karena adanya bantuan sosiologi. Dengan kata lain, sosiolinguistik membantu sosiologi dalam mengklarifikasi strata sosial seperti yang ditunjukkan oleh Labov dalam penelitiannya mengenai tuturan R dalam masyarakat Amerika dalam tingkat sosial yang berbeda. Apa sih hubungan sosiolinguistik dengan pragmatik? Nah, hubungannya adalah ilmu bahasa yang mempelajari tujuan dan dampak berbahasa yang dikaitkan dengan konteks atau penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan topik pembicaraan, tujuan, partisipan, tempat, dan sarana. Sebagaimana sosiolinguistik, pragmatik juga beranggapan bahwa bahasa atau tuturan tidaklah monostyle. Pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang keberadaannya ditentukan oleh penutur dan ditentukan oleh keragamannya, ditentukan oleh topik, tempat, sarana, dan waktu. Fakta-fakta ini dimanfaatkan oleh sosiolinguistik untuk menjelaskan variasi-variasi bahasa atau ragam bahasa. Pragmatik ini sangat menekankan aspek tujuan dalam berkomunikasi, seperti yang dikemukakan oleh Sarli dalam tindakan tuturnya. Bahasa akan berbeda karena adanya tujuan yang berbeda. Hal-hal itu pun dimanfaatkan oleh sosiolinguistik dengan menekankan variasi bahasa karena berdasarkan fungsi bahasa tersebut. Penggunaan bahasa dalam pragmatik juga sangat mempertimbangkan faktor interlokutor, yakni orang-orang yang terlibat dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi. Karenanya, kode atau meminjam istilah sosiolinguistik yang digunakan itu pun berbeda. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.